Halo, halo. Hai. Kami lagi keganggu sama tetangga-tetangga yang kemarin nih. Au. Oh, yang kemarin. Iya benar. Kamu juga kan? Iya. Boleh nggak sih disentil gitu? Jangan dong. Nggak boleh ya. Iya jangan. Mending kita nanya aja sama ahlinya. Biar ini ya. Biar makin mantap. Ayo ke psikolog. Nih psikolognya beneran nih. Ya, telepon dulu. Telepon dulu. Lulit deh. Halo. Halo Mbak Ninda. Kembali lagi ya ke Mas Sayabun ya. Ya. Mau nanya apa? Nanyain tetangga. Apa kabar tetangganya? Oh bukan, itu. Nganu no ini. Gimana nih caranya kita menghadapi tetangga yang reseh? Boleh gak disentil gitu? Waduh. Ya gimana lah yang bagus ya. Sebel soalnya. Hai, lagi sebel ya sama tetangganya. Emang sih kehidupan bertetangga tuh nggak selalu menyenangkan. Oke, boleh nggak disentil? Aduh jangan, kalau disentil nanti takutnya masalahnya tuh jadi lebih besar. Sebenarnya sih bisa aja kita mengkomunikasikan ke tetangga kita itu. Cuman memang cara komunikasi yang kita pakai itu jangan agresif gitu. Karena kita merasa disakiti, kita jadi merasa berhak untuk menyakiti balik tetangga kita itu. Gimana caranya? Kalau di psikologi kita bisa pakai namanya komunikasi asertif. Kalau yang tadi komunikasi agresif, kita kan kayak memaksakan diri ya kepada tetangga kita itu bahwa aku tuh maunya kayak gini, kamu jangan begitu dong gitu. Atau ada juga yang namanya komunikasi pasif. Ya udah deh, aku telan sendiri aja deh perasaan nggak nyaman ini karena dia rese. Nah, kalau asertif itu di tengah-tengahnya sebenarnya. Jadi kita tetap mengungkapkan apa yang kita butuhkan, apa yang kita inginkan, apa yang kita harapkan, tapi kita juga memperhatikan perasaan orang tersebut ketika kita mengungkapkan hal tersebut. Nah, gimana sih kita bisa berkomunikasi secara asertif? Caranya adalah dengan I message. Apa tuh I message? Jadi, kata-kata yang dipakai itu adalah saya duluan, bukan kamu duluan. Kenapa sih harus saya duluan? Karena kalau kata-kata yang dipakai kamu duluan, contoh misalnya kamu nih buang sampah sembarangan gitu. Nah, biasanya itu lebih ofensif kata-katanya. Dan ya manusiawi ya, ketika orang merasa diserang, dia akan defense. Apaan sih cuma sampah gitu doang? Nah, jawabannya mungkin dari tetangga kita akan seperti itu. Tapi kalau kita pakai I message, misalnya gini, misalnya tetangga kita tuh bakar sampah sembarangan misalnya gitu ya. Kita bisa ngomong ke tetangga kita kayak, permisi pak, saya ini punya asma gitu. Anak saya juga kebetulan punya asma gitu. Bapak kan lagi bakar sampah. Nah, kebetulan asapnya tuh masuk sampai ke rumah kita. Dan ini udah mulai terasa sesak pak. Saya harap kita bisa menemukan solusi untuk masalah sampah ini pak. Jadi nggak perlu sampai dibakar. Tapi mungkin ada cara lain. Kalau misalnya kita mentok, kita mungkin bisa tanya sama Pak RT juga kali ya pak. Nah, habis itu nih ya, kita tuh sebenarnya boleh nggak sih maklumin tetangga yang rese itu? Apa diterima dengan apa Gue sih kagak bisa terima. Nah itu gimana tuh enaknya nih Mbak Ninda nih? Ikhlasnya gimana tuh caranya tuh? Sebenarnya kita dan tetangga kita itu kan punya hak yang sama ya dalam bermasyarakat. Jangan sampai ada salah satu yang merasa harus berkorban, kemudian jadi nggak nyaman. Itu nanti efeknya ke interaksi kita sebenarnya. Mungkin kita yaudah deh pendem-pendem aja, tapi kalau ketemu kita cemberut, kita apain gitu ya yang yang kita nggak bisa ungkapin secara kata-kata, tapi mungkin secara gesture, secara sikap kita tuh jadi nggak enak dan ya kan tidak menyelesaikan masalah sebenarnya yang kayak gitu ya. Nah, dan ingat juga kita punya kebutuhan, kita punya hak, dan kita boleh untuk memperjuangkan hal tersebut sebenarnya. Kalau dipendem aja, kayaknya kita yang makan hati ya jadinya. Nah tapi kalau itu semua kagak berhasil, bagaimana caranya Mbak Ninda? Gimana ya? Saatnya nggak sih? Oh enggak ya? Gimana? Dan kalau masalah itu sampai ganggu kesehatan mental kamu sampai uring-uringan, sampai stres, sampai cemas, kayaknya butuh bantuan profesional juga. Ayo ke psikolog.
Semoga tetangga-tetangganya pada bisa diatasi dengan baik. Iya benar ya. Tips-tips yang barusan diikutin gitu ya. Semoga kita semua bertetangga dengan baik dan tidak ada keributan ya. Rukun, guyup, gitu ya. Oke deh, terima kasih ya Mbak Ninda. Terima kasih banyak Mbak Ninda. Ayo. Selamat bertetangga. Ayo ke psikolog.